Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajab, dari kelompok 7, tugas DWBI. Ini tugas kedua, kami akan mengangkat analisis kinerja berdasarkan perhitungan KPI pada PT Bank Negara Indonesia Terbuka atau yang biasa kita kenal dengan Bank BNI pada tahun 2018. Perkenalkan, anggota kelompok ada saya sendiri, ada Muhammad Iqbal juga, ada Ilman Fadilah, ada Nanda Arfan Hakim, yang nanti juga akan membantu saya menjelaskan tentang presentasi ini. Mulai dari profil perusahaannya, berdiri pada 5 Juli 1946, dikenal sebagai Bank Negara Indonesia dan menjadi bank pertama milik pemerintah. BNI pertama kali mengedarkan alat pembayaran resmi pada 30 Oktober 1946, yaitu Wayang Republik Indonesia, dan ini ditetapkan menjadi Hari Keuangan Nasional, dan 5 Juli menjadi Hari Bank Nasional. Sedikit profil perusahaannya, visinya adalah menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam pelayanan kinerja. Misinya memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Lalu yang terakhir adalah menjadi acuan paksaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, pembahasan pada tugas 2 kali ini adalah ingin mengukur bagaimana performance measurement dari BNI. Lalu ada perancangan key performance indicator dari perusahaan BNI juga. Implementasi KPI-nya juga seperti apa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Iqbal. Kemudian di sini ada evaluasi pengukuran kinerja yang berdasarkan dari key performance indikator pada tahun 2018. Ini ada terdapat 6 bagian. Yang pertama itu ada perspektif finansial, yang kedua growth, pertumbuhan, yang ketiga ada risk, yang keempat customer, yang kelima employee, dan yang terakhir itu ada proses. Kemudian untuk desain perancangannya ini seperti sebelumnya ada 6 poin perspektif. Untuk perspektif keuangan yang pertama itu goals-nya itu ada meningkatkan profitabilitas dengan key performance indikatornya dilihat dari earning after tax pada tahun 2018 dan targetnya itu jumlahnya 7.200 M dengan total realisasinya itu 7.104 dan memiliki skor 3,61. Dan di bagian status ini menunjukkan bahwa realisasi ini tidak terpenuhi dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian untuk poin-poinnya sama seperti penilaian goals-nya. Pada bagian perspektif keuangan ini memiliki subtotalnya itu dari skornya 18,82, dan untuk perspektif pertumbuhan subtotalnya itu 16,69. Untuk bagian resiko itu subtotalnya 9,02, dari pelanggannya itu subtotalnya 17,21. Selanjutnya, next slide. Dari sisi karyawan itu subtotalnya 16,95, dan terakhir itu dari proses dengan subtotal 38,82. Dan dari semua ini memiliki skor dengan total keseluruhan 117,51. Oke, selanjutnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam gauge based on key performance indicator. Yang pertama ada skor perspektif finansial. Itu targetnya ada di nilai 3,5. Untuk skornya sendiri itu ada di
bernilai 3,76. Ada kenaikan sebesar 0,26. Next. Next. Lalu yang selanjutnya ada skor perspektif growth. Targetnya nilainya yaitu 3. Lalu skornya nilainya 3,34. Ada kenaikan sebesar 0,34. Next. Untuk skor perspektif risk, targetnya bernilai 4,1. Untuk skornya bernilai 4,51. Ada kenaikan sebesar 0,41. Next. Lalu selanjutnya ada skor perspektif customer. Targetnya bernilai 3,9 dan skornya bernilai 4,3. Ada kenaikan sebesar 0,4. Next. Lalu selanjutnya ada skor perspektif employee. Targetnya bernilai 3,9 dan skornya bernilai 4,23. Ada kenaikan sebesar 0,33. Next. Lalu ada skor perspektif proses. Targetnya bernilai 3 dan skornya bernilai 3,52. Ada kenaikan sebesar 0,52. Next. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu text based KPI yang terdiri dari beberapa KPI yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Ilman. Namun di sini berbentuk menggunakan diagram batang. Yang pertama yaitu ada skor perspektif finansial, di mana targetnya yaitu 3,5, namun skor yang dicapai yaitu 3,75. Jadi di skor perspektif finansial ini terdapat targetnya itu bukan sekedar tercapai tapi terlampaui. Terus yang kedua yaitu skor perspektif growth, di mana targetnya sama, yaitu targetnya masih di rentang 3. Lalu untuk skor yang dicapai juga masih melampaui, di mana di atas 3.3 itu 3.3 sekian. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu skor perspektif risk dengan target yang ditentukan yaitu 4.1 dan skor yang diperoleh yaitu 4.5. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada skor perspektif customer dengan target yaitu 3.9 dan skor yang dicapai yaitu 4.3. Lalu ada skor perspektif employee dengan targetnya yaitu 3.9 dengan skor yang dicapai yaitu 4.2. Lalu terakhir ada skor perspektif employee. Kok ini employee lagi? Oke, ini gambar yang sama, mungkin bisa langsung lanjut aja. Oke, mungkin segitu dari kami, kelompok 7, kelas SI 4209. Berikut merupakan pembagian tugas kami. Yang pertama yaitu ada Muhammad Rajab, mengkoordinasikan tim bersama Nandar Hakim, lalu mencari data, membuat profil perusahaan, dan membuat KPI. Selanjutnya ada Muhammad Ilman, melakukan implementasi KPI based goals, lalu implementasi KPI based text, lalu Muhammad Iqbal yang mendesain rancangan KPI, dan ada Van Hakim, koordinasi tim bersama Muhammad Rajab, dan text based KPI bersama Muhammad Ilman. Mungkin sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila masih ada salah-salah dalam penjelasan kami. Dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.